Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada hari ini. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur, dengan hati yang haus dan rindu kepada Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita dalam keadaan yang baik, sehat dan penuh sukacita. Mari kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan dan kita boleh mendengar kebenaran firman-Nya. Mari saudaraku, saya mengajak kita untuk satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami bersyukur hari ini kami datang kepadamu Bapa. Terima kasih, kami bersyukur kami dapat mengawali hari ini dengan hati yang gembira. Kami percaya Roh Kudus mengajar kami, membimbing kami, sehingga kami dapat belajar firman-Mu, kami mengerti dan kami dapat melakukannya. Terima kasih Bapa, kami persiapkan hati kami sebagai bejana, sebagai tanah yang subur. Dan kami percaya setiap kami dapat sungguh-sungguh melakukannya. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Yeskiel 6 ayat 1 sampai dengan 10. Firman Tuhan hari ini berjudul Buang Semua Berhala. Kita akan belajar firman Tuhan ini bersama-sama. Mari kita buka Alkitab kita. Yeskiel 6 ayat 1 sampai 10. Nubuat melawan gunung-gunung Israel. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, tujukanlah mukamu ke gunung-gunung Israel dan bernubuatlah melawan mereka. Katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarkanlah firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah. Sungguh, aku akan mendatangkan perang atasmu, dan aku akan membinasakan bukit-bukit pengorbananmu. Mesbah-mesbahmu akan menjadi sunyi sepi, dan pedupaan-pedupaanmu akan dirusak, dan aku akan merebahkan orang-orangmu yang terbunuh di hadapan berhala-berhalamu. Aku akan mencampakkan mayat-mayat orang Israel di hadapan berhala-berhala mereka, dan menghamburkan tulang-tulangmu keliling mesbah-mesbahmu. Lanjut ayat ke-7. Dan orang-orangmu yang terbunuh akan berebahan di tengah-tengahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Tetapi sebagian, yaitu yang terluput dari pedang, akan kutinggalkan hidup di antara bangsa-bangsa, bila mana kamu dihamburkan ke negeri-negeri itu. Di sana, di tengah-tengah bangsa-bangsa kemana mereka dibawa tertawan, orang-orang yang terluput dari antara kamu akan mengingat kepadaku, tak kala aku mengembalikan hati mereka yang berzina itu, yang sudah menjauh daripadaku, dan mengalihkan mata mereka yang selalu berzina dengan mengikuti berhala-berhala mereka. Maka mereka sendiri akan merasa mual karena kejahatan mereka yang mereka lakukan, dan melihat segala perbuatan mereka yang keji, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan dan bukan cakap angin, kalau aku berfirman hendak menjatuhkan malapetaka ini atas mereka. Amin. Saudara-saudaraku, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan yang sudah dikuduskan untuk menjadi umat yang beribadah kepada Tuhan. Namun ketika mereka melihat kehidupan bangsa yang lainnya yang datang menyembah kepada berhala, mereka pun terpengaruh, dan akhirnya hati mereka menjadi bercabang dua, kepada Tuhan dan juga kepada berhala. Yang artinya mereka tidak meninggalkan Tuhan sepenuhnya, tetapi mereka juga menyembah kepada berhala-berhala. Saudara-saudaraku, setiap kali kita mendengar kata berhala, mungkin kita membayangkan sebuah patung yang disembah,
atau benda-benda antik yang mempunyai kekuatan tertentu. Allah menyampaikan kepada Nabi Yeskiel bahwa berhala bukan hanya yang bersifat kasat mata, tetapi juga hal-hal yang tidak kelihatan. Tak terhitung banyaknya Tuhan menegur dan memperingatkan. Sebentar saja mereka bertobat, tetapi kemudian berbalik lagi kepada berhala mereka. Saudara-saudara, bagaimana rasanya jika orang lain yang kita kasihi memiliki hati yang mendua atau berpaling dari kita? Kita pasti merasa cemburu ataupun merasa tidak enak. Tuhan sangat membenci umatnya yang bercabang hati, karena mereka menimbulkan sakit hati Tuhan dengan berhala mereka. Berhala adalah kejijikan dan kekejian di mata Tuhan, dan Tuhan memandang umat yang melakukannya sebagai kenajisan. Saudara-saudara, hari-hari ini banyak orang mengikut Kristus tetapi masih menyimpan berhala atau memiliki berhala di dalam hidupnya. Memang setiap minggu mereka masih rajin pergi ke gereja, namun sesungguhnya mereka lebih mencintai hartanya lebih daripada cintanya kepada Tuhan. Hati mereka telah terpaut kepada harta, dan berhala-berhala ini memiliki banyak hal yang membuat posisi Tuhan sebagai penguasa hati bergeser di dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, uang, kekayaan, jabatan, bisnis, keluarga, bahkan gadget pun dapat menjadi berhala ketika semuanya menjadi lebih utama daripada Tuhan dan menyita sebagian besar waktu hidup kita, sampai-sampai kita tidak punya waktu lagi kepada Tuhan. Nah, saudaraku, buanglah dan singkirkanlah berhala yang selama ini menjadi kebencian Tuhan. Menomorsatukan Allah di dalam segala hal. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Kita akan melihat betapa Tuhan begitu berkarya di dalam hidup kita. Dia adalah Tuhan yang aktif dan masih bekerja di dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Amin. Demikianlah saudara-saudara Quran firman Tuhan. Biarlah kita lebih sungguh-sungguh lagi di dalam mendengar, melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya setiap kita dimanapun saat ini berada, hati kita dikuasai oleh Roh Kudus. Mari saudaraku, kita satukan hati dan tutup di dalam doa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Ampuni kami kalau selama ini kami masih menyimpan berhala di dalam hidup kami. Hal-hal yang selama ini kami banggakan, hal-hal yang selama ini kami pegang erat. Ampuni kami kalau kami menduakan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik bagi kami. Engkau mengingatkan dan menegur kami, agar kami kembali kepada Engkau, Tuhan satu-satunya, segalanya dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa, kami bersyukur. Berkati kami yang mendengar firman-Mu. Setiap kami dapat bertobat dan kami hidup di dalam jalan yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi, semangat menikmati akhir pekan. God bless you all.